Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmatnya lah semata sehingga pada kesempatan pada malam hari ini kita masih berikan kesehatan dengan kesempatan untuk mengikuti diskusi Ramadanumik yang dilaksanakan oleh Institute of Islamic Studies atau disingkat dengan ICONS. Salam dan selawat tak lupa kita kirimkan atas junjungan Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman sekalian yang berbahagia pada malam hari ini, merupakan rangkaian diskusi Ramadanumik. Malam hari ini merupakan rangkaian diskusi seri ke-6 yang dilaksanakan oleh ICONS. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tema mengenai kebijakan fiskal dan moneter yang akan dibawakan oleh Kang Aap Nurfalah. Pada malam hari ini beliau akan membicarakan mengenai apa sih, kurang lebih ya, akan berbicara mengenai apa sih kebijakan fiskal dan moneter itu, lalu kemudian bagaimana dampaknya terhadap perekonomian, dan nanti akan membahas mengenai apakah ada permasalahan, lalu kemudian solusinya seperti apa. Lalu mungkin kalau dikaitkan dengan ekonomi Islam, bagaimana uh, kebijakan fiskal dan moneter dalam. Saya kira tak perlu berlama-lama lagi. Sebelum kita mulai, mari kita awali diskusi kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kang Aap. Oke, baik. Terima kasih, Kang. Suara saya masih ada, terdengar jelas? Jelas-jelas Kang. Oke, bisa dimulai ya, Kang ya? Ya, monggo. Eh, oke, baik kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadarana Waalaikumsalam. fi kisari mukarramah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'. Alhamdulillah dalam kesempatan yang di malam yang berkah ini, malam Ramadan ya, kita masih konsisten melakukan kegiatan-kegiatan positif yaitu discuss ya, eh, apa namanya, terdiri dari aktivitas yang begitu banyak, kawan-kawan juga tapi menyempatkan waktu untuk eh, ngobrol-ngobrol tentang keilmuan. Malam ini mungkin saya akan memantik terkait apa namanya, hmm, ekonomi makro, makro terkhusus tentang apa, tentang fiskal ya, tentang fiskal dan moneter. Kawan-kawan, kalau kita membicarakan tentang makro ya sangat jelas harus ada step selanjutnya karena kalau kita turunkan dari fiskal dan moneter atau tentang ekonomi makro sangat banyak sekali, instrumennya juga sangat banyak, turunnya juga sangat banyak. Mungkin ini, dalam kesempatan malam ini, saya selaku pemantik akan memberikan mukodimah terkait tentang fiskal dan moneter. Eh, Secara simpel kawan-kawan mungkin yang studi di apa namanya di ekonomi tidak asing lagi dengan yang namanya fiskal dan moneter.
Tapi mungkin ada kawan-kawan yang di luar studi ekonomi agak asing juga gitu mendengar di telinga kawan-kawan tentang fiskal dan moneter. Fiskal ini secara sederhana kawan-kawan, karena memang si fiskal ini bisa diartikan atau diambil dari kata fiskus, yaitu proses. Kalau secara sederhana itu instrumennya tentang pajak, yaitu tentang pajak. Di sana kita akan ke bawahnya akan apa, bicara tentang pangkat dengan money, moneter. Nah, biasanya ini diakomodir oleh bank sentral, oleh BI, untuk eh, melihat situasi dan menjaga perkembangan eh, ekosistem ekonomi khususnya di nasional tentang uang itu kawan-kawan. Ini ya secara sederhana ini berhubungan dengan perbankan. Nah, pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal ini sebenarnya telah lama menjadi apa, topik perhatian serius baik di negara-negara maju maupun apa namanya di negara berkembang. Jadi sebagian ekonomi kawan-kawan sepakat bahwa dengan adanya koordinasi kebijakan moneter dan fiskal akan berdampak apa? Akan berdampak positif terhadap stabilitas makroekonomi. Nah, jadi antara fiskal dan moneter di sini harus ada koordinasi. Jadi jangan saling gontok-gontokan. Artinya kalau nanti kawan-kawan si fiskal kemana, si moneter kemana gitu kan, tidak koordinasi, ini akan mengakibatkan terjadinya gitu, miss. Jadi secara jauh ini akan mengakibatkan pada terjadinya stabilitas eh, perekonomian perekonomian negara kita, khususnya negara kita. Saya mencatat beberapa data dari Kemenq ya, khususnya kita ambil dulu fiskal bentar. Fiskal. Bahwa kawan-kawan di fiskal ini aspek si pajak, terus juga masuk subsidi itu, terus ada lagi bolehlah BBM juga masuk, BBM. Nah, kalau kita lihat nota keuangan eh, yang memang dikemborkan pada tahun 2023, berarti realisasinya sekarang ya 2024, bahwa yang memang dikemas dalam judul transformasi apa? Transformasi ekonomi inklusif, inklusif dan berkelanjutan. Jadi sasaran Kemenq ini ada beberapa sasaran khusus untuk merealisasikan anggaran khususnya di sekarang berarti 2024 ya realisasinya.
pertama proyeksi di tingkat kemiskinan yaitu penargetan sekitar 6,5 sampai 7,5%. Terus masuk lagi ke rasio Gini Index 0,374, masuk lagi ke apa tingkat kemiskinan ekstrim 0 sampai 1%. Terus tingkat pengangguran rencananya 5, targetnya 5,0 sampai 5,7%. Terus IPM-nya 7,39. Bisa melihat nih postur postur dari APBN. Yang tadi kita berbicara tentang fiskal, ujungnya ke pajak, masuk ke APBN ke kawan-kawan. Jadi postur APBN kita untuk Y pendapatan ya, yaitu triliun. Dan untuk belanja negaranya, konsumsinya, ini tahun 2024 ya. Nah, kita di APBN. Nah, lanjut kawan-kawan. Nah, di selintas saya mencatat ya, kenapa harus ada koordinasi ya? Harus ada koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia khususnya. Karena keberhasilan kebijakan kebijakan ekonomi makro seperti kebijakan moneter, fiskal, perdagangan dan industri dalam mencapai tujuan akhirnya eh, tidak dapat berdiri sendiri. Saya asumsikan tidak jelas tidak dapat berdiri sendiri karena kebijakan ini tan tanpa memperhatikan kebijakan di sektor lain akan tidak optimal juga dan bahkan dapat berdampak negatif terhadap perekonomian secara luas. Sebagai contoh, kebijakan moneter yang hanya mengutamakan kestabilan harga atau inflasi yang rendah dapat mengganggu tujuan kebijakan fiskal karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Jelas kawan-kawan di sini kita bisa baca dapat meningkatkan pengangguran. Dengan demikian, peran koordinasi ini sangat penting dalam mengoptimalkan mengoptimalkan pencapaian tujuan akhir. Nah, apa saja sih instrumen dari eh, masuk ke moneter gitu ya? Instrumen dari moneter sendiri, salah satu instrumen mungkin moneter ada operasi market, pasar terbuka, terus menaikkan suku bunga dan sebagainya. Jadi ketika terjadi inflasi kawan-kawan, apa yang akan dilakukan dari dua variabel ini? Pertama, ketika terjadi inflasi, berarti harus ada koordinasi nih antara si fiskal dan moneter. Katakanlah ketika terjadi inflasi, gimana cara penanganan inflasi? Moneter, salah satunya berarti uh, untuk menarik peredaran uang karena terlalu banyak nih. Katakanlah terlalu banyak peredaran uang sehingga terjadinya inflasi di masyarakat.
Berarti menjual surat-surat berharga nih negara melalui tadi bank sentral. Jadi uang masuk. Terus kalau di fiskal ya naikkan pajak, bisa menaikkan pajaknya supaya apa namanya peredaran si uangnya juga bisa masuk tuh ke negara. Nah, kalau kita bicara secara mendalam di moneter juga ada yang namanya apa teori peredaran uang, seperti teori Irving Fisher tuh dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan coba masuk ke apa namanya aspek hukum koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini ya. Kawan-kawan, mungkin secara hukum koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia mengalami pasang surut. Pasang surut. Kenapa? Sejalan dengan ketentuan apa atau perundangan yang berlaku pada masa Undang-Undang Nomor 13, terus Undang-Undang Nomor 23 tuh. Bank Indonesia awalnya kan merupakan anggota Dewan Moneter yang ketuanya adalah Menteri Keuangan dan merupakan perwakilan pemerintah. Tadi di fiskal sama dipegang apa namanya dipegang oleh Menteri Keuangan. Terus di moneter awalnya kan gitu. Secara hukum dengan kondisi tersebut tidak ada permasalahan koordinasi antara pemerintah dan BI karena BI sebenarnya merupakan mitra kerja dalam Dewan Moneter. Namun karena BI termasuk bagian dari pemerintah, maka tidak terdapat lagi sistem pengendalian intern yang dapat mencegah pemerintahan untuk apa namanya membayar defisitnya. Itu lembaga pemerintahan dan bank ini seperti memberikan kredit bulog juga biasa dulu masuk tuh ke likuiditas masuk, memberikan kredit likuiditas. Jadi lebih apa namanya? Kalau saya mengkritik sama-sama saja gitu kan. Ini diatur tapi tadi awalnya lembaga independen pada akhirnya ya sama-sama yang diatur oleh pemerintah. Pemberian kredit tersebut merupakan pencapaian uang baru oleh BI yang bersifat implementary sehingga dapat mengganggu stabilitas makroekonomi. Kalau kita lihat selanjutnya kawan-kawan dengan Undang-Undang Nomor 23 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tuh, Bank Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Walaupun independen dalam undang-undang tersebut juga disebutkan beberapa pasal koordinasi kebijakan fiskal dan moneter seperti di pasal 55 menyebutkan bahwa dalam hal pemerintahan menerbitkan surat-surat utang negara. Pemerintahan wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Nah, dari sisi pandangan kebijakan moneter, pasal ini juga dapat diterjemahkan sebagai pembiayaan fiskal yang harus memperhatikan eh, tujuan akhir kebijakan moneter berupa stabilitas rupiah. Itu sih sekilas tentang aspek hukumnya. Nah, kenapa saya apa namanya? Kenapa berulang-ulang harus ada koordinasi antara fiskal dan moneter? Lagi-lagi ini harus beriringan satu sama lainnya kawan-kawan supaya tidak terjadi yang diharapkan tentang pertumbuhan eh, ekonomi. Mungkin secara teoritis terdapat 4 jenis hasil apa ya yang didapatkan dari kebijakan baruan, dari kebijakan moneter dan fiskal tadi ya. Jika keputusan dilakukan secara bebas satu dengan lainnya. Katakanlah bagaimana nih koordinasinya? Coba kebijakan fiskal longgar berarti dan kebijakan moneter longgar bisa diterapkan untuk kebijakannya ketika terjadi
hiruk-pikuk tentang perekonomian di nasional. Kebijakan fiskal longgar di moneternya bisa diketat. Jadi gimana situasi di lapangan? Kebijakan fiskal ketat di moneternya longgar. Kebijakan fiskal ketat eh, ataupun kontraktif berarti di moneter bisa juga kontraktif ketat. Atau sebaliknya moneter ekspansif, fiskal juga ekspansif. Ketika terjadi inflasi berarti di apa namanya? Bagaimana di fiskal itu? Apakah kebijakan ketat atau kontraktif dan di moneter bagaimana? Itu sih sekilas tentang apa kebijakan fiskal dan moneter ya kawan-kawan. Nah, kalau kita lihat di pemilu kali ini di pemilu serentak ya, kalau kita lihat anggaran menghabiskan anggaran itu anggaran sekitar kalau nggak salah dulu tuh 770,5 triliun ya anggaran untuk pemilu. Nah, kita bisa baca nih anggaran segitu banyaknya, apakah khusus di wilayah ekonomi bertambah gak pertumbuhan ekonomi kita? Apakah malah sebaliknya? Apakah ada pekerjaan-pekerjaan di grassroots yang baru seperti percetakan spanduk lain banyak jadi banyak, terus si caleg-caleg turun juga kan memberikan sumbangsi dari sana sebagian gitu kan. Selain mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa di serangan pajar mungkin bagi-bagi uangan itu termasuk apakah akan terjadi inflasi atau tidak ketika terlalu banyak uang yang eh, menyebar atau ada di lapangan itu. Sekali lagi yang terakhir dari saya, mukadimah tentang fiskal dan moneter. Mungkin nanti Fatwa saya akan coba membicarakan tentang masuk ke kurva ISLM-nya gitu, bagaimana pertemuan tentang fiskal dan moneter. Tapi ya malam ini yang saya tegaskan, kawan-kawan yang hadir di Zoom harus ada koordinasi antara antara fiskal dan moneter supaya bisa mengontrol pertumbuhan ekonomi dengan tepat. Mungkin eh pantikan diskusi malam ini segitu tentang fiskal dan moneter. Bila bisa bilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak Kang Ahab atas pengantarnya tadi mengenai gambaran umum ekonomi fiskal atau kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang mana kedua-duanya merupakan kebijakan makroekonomi yang mempunyai peran dalam menjaga stabilitas perekonomian negara. Saya persilahkan kepada teman-teman sekalian yang ingin berdiskusi terkait dengan permasalahan ini. Gue jika ada yang ingin bertanya. Oke, Kang Ab di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Mbak atau Ibu ini Nurul Sofiatun. Nurul Sofiatun bertanya, boleh dipaparkan apa saja instrumen kebijakan moneter konvensional dan syariah? Nah, menarik ini karena Oke, oke. sudah masuki perwandingan antara dua paham ya, antara yang konvensional dan Ya, betul. syariah. Bukan? Jadi gini Mas, tadi kan pas saya cetak sama Mas Paniar tuh Mas, ini gimana nih syariahnya saya harus ngobrol apa? Saya lebih ke mayoritas konvensional nih. Nanti diskusikan aja dengan kawan-kawan gitu. Maksudnya ya tadi mohon maaf saya di awal tidak
eh, apa dalam tanda kutip apa namanya, eh tidak mencatat bagaimana nih ekonomi syariahnya kan gitu. Berhubung saya studi di ekonomi konvensional gitu. Nanti kawan-kawan yang di syariahnya boleh menambahkan. Ya kalau di konvensional tadi kan jelas tuh di moneter ya kita dengan pajak. Kalau bahasa lembutnya ya negara sebagai preman itu masyarakat kan gitu. Terus di fiskal tadi di moneter maaf di moneter untuk instrumennya menaikkan suku bunga, menurunkan suku bunga, menjual surat berharga tuh. Nah, mungkin kalau di secara keislamannya di fiskal mungkin masuk ke pajak mungkin ya Mas. Dari kawan-kawan bolehlah speak up tuh yang khusus di ekonomi syariah gitu kan. Kayak kalau di saya di konvensional kan lebih ke sana gitu kan. Dan secara mazhab pun mazhab kalau kita bicara tentang mazhab tentang moneteris, mazhab moneteris kawan-kawan ya memang fokus tentang eh, wilayah peredaran uang gitu. Bagaimana volume uang, mengatur volume uang di masyarakat. Nanti kan salah satu teori yang saya suka tuh teori Irving Fisher tuh untuk menghitung peredaran uang kawan-kawan teori Irving Fisher. Jadi bagaimana kita bisa cara hitungan matematika bisa melihat peredaran uang di khususnya di negara kita gitu. Paling itu kalau di wilayah moneter saya juga agak kurang paham tuh Mas di wilayah syariahnya gimana gitu kan. Kalau paling ya yang saya ketahui di apa di fiskal paling ya agak salah pajak mungkin kalau kita sinkronkan kan itu di secara keislaman pajak dari kawan-kawan gimana kalau di syariah kalau di konvensional karena ya secara historis tadi saya di ekonomi pembangunannya lebih ke arah sana gitu. Dari Mas mungkin bisa menambahkan tentang wilayah syariahnya, Kang Amrullah. Baik. Nah, salah satu apa namanya? Kalau kita udah cari mengenai kebijakan fiskal dan moneter kan di dalam ekonomi Islam itu kan ada kemudian sumber-sumber pemasukan negara gitu ya, selain pajak. Ada zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Dan kemudian itu menjadi apa ya? eh Zakat ini sendiri kan sebetulnya punya kekhasan gitu ya, punya kekhasan karena dia oleh aturan syariah itu ditetapkan penyalurannya itu harus kepada 8 asnaf yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Mungkin beberapa waktu yang lalu sudah diskusikan juga. Nah, sehingga zakat ini ketika diadopsi di dalam instrumen fiskal negara untuk apa namanya, tambah pemasukan, nah itu kemudian membawa apa namanya, punya punya kelebihan tersendiri karena dia mengharuskan kemudian negara untuk menganggarkan APBN kepada sektor-sektor yang sudah ditentukan. Nah, sedangkan pajak kan oleh syariah tidak diberikan penekanan khusus untuk apa namanya, tidak ditetapkan sektor-sektor tertentu gitu ya yang wajib untuk menjadi penerima dari anggaran dari pajak. Kalau pajak kan seperti itu. Ya nanti negara yang mengatur akan diarahkan ke sektor mana. Nah, di satu sisi kan zakat berbeda karena sudah diatur oleh negara sehingga
oleh syariat gitu ya, oleh dalam dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga yaitu tadi, uh, sehingga sekiranya ketika zakat ini kemudian diadopsi, maka perhatian terhadap sektor-sektor masyarakat miskin dan lain sebagainya itu bisa lebih meningkat lagi, karena punya ibarat kata sudah mempunyai eh, anggaran yang sudah ditetapkan khusus untuk sektor-sektor 8 asnaf tersebut. Nah, sejauh yang saya pahami mungkin seperti itu, Kang. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain bisa bertanya atau menambahkan apa namanya, kalau ada yang salah misalnya dari pernyataan kami tadi mungkin bisa disanggah pula. Gue silakan teman-teman. Atau oh baiklah. Nah, salah satu dalam dalam apa namanya? Dalam menyokong kestabilan keuangan atau sistem ekonomi negara itu, salah satu yang berperan adalah Bank Bank Indonesia ya. Indonesia. Nah, yang mau saya tanyakan ini, kalau tidak salah ya di undang-undang terbaru itu kan yang pasca pasca pandemi yang berapa itu ya, yang mengatur mengenai eh, apa namanya, yang mengatur mengenai sektor keuangan. Di dalam itu kan ada Bank Indonesia. Nah, saya lupa Kang, di undang-undang berapa tuh disebutkan bahwa Bank Indonesia itu eh, diwajibkan oleh pemerintah itu untuk membeli surat berharga gitu dari pemerintah jika kemudian dalam keadaan tertentu pemerintah itu mengalami atau negara ini sedang mengalami krisis ekonomi dan pemerintah butuh anggaran lebih, seperti kemarin misalnya ketika COVID, anggaran banyak dikeluarkan untuk apa namanya, sektor kesehatan, dan kemudian pemulihan ekonomi, sehingga banyak anggaran negara tuh yang diarahkan ke sana. Nah, di dalam undang-undang terbaru kemudian eh, negara itu kan dibatasi gitu ya, dibatasi berapa pinjaman yang boleh dikeluarkan gitu untuk anggaran. Nah, tetapi di undang-undang terbaru itu boleh kemudian eh, Bank Indonesia kemudian diwajibkan untuk membeli surat berharga dari negara. Yang kemudian surat berharga itu kan nanti eh, kemudian uang dari hasil pemberian surat berharga itu kan nanti kemudian oleh negara dijadikan tambahan anggaran gitu ya. Nah, pertanyaan saya, ah, jika kemudian Bank Indonesia diwajibkan melakukan seperti itu, artinya kan independensi Bank Indonesia itu kurang kurang lebih berkurang gitu ya. Tidak independen 100%, akan tetapi dia bisa diintervensi oleh pemerintah jika dalam keadaan tertentu atau dianggap oleh negara itu mengalami eh, krisis sehingga butuh tambahan tambahan dana. Nah, menurut menurut Kang A, bagaimana dengan aturan tersebut? Saya lupa Kang, undang-undangnya nomor berapa. Mungkin Kang A ingat. Paham tidak Kang maksud saya? Paham, paham, Kang. Oke, oke. Oke, baik. Ya, kalau kita membicarakan tentang utang ya, kan pemerintahan kita sepakat tuh bahwa batas maksimal utang negara kan eh yang penting nggak apa nggak lebih dari 60% dari PDB kan. Kalau kita lihat ya sekarang ya masih 30-an persen lebih ya utang negara kita ya masih aman gitu. Persentasinya masih kalau indikatornya ke sana masih aman. Nah, ah kalau pandangan saya pribadi ketika ada terjadi hal tersebut yang dipaparkan oleh Kang Amrullah,
di mana ketika masuk pada katakanlah kita kan ketika negara kita masuk pada resesi nih, carut marutnya ekonomi ya, oh ya, ya semua instrumen pengusaha apapun ya negara pasti komunikasi mas, pasti komunikasi, meski meski pada akhirnya dilandasi dalam hal undang-undang, pada akhirnya kalau hal tersebut insidental, sifatnya insidental dan akan ya katakanlah negara kita kalau kita tidak bahu membahu, kalau si bank si BI tidak membeli surat berharga gitu kan, negara besok lusa akan bangkrut, ya tak apa-apa juga gitu Mas. Pada akhirnya kan hal-hal tersebut ditubruk. Yang menjadi catatan di awal, ya saya pribadi pun setelah membaca beberapa literatur, pada akhirnya kan ini diatur oleh pemerintahan meskipun independen gitu kan. Meskipun independen di luar layar gitu kan, ataupun di belakang panggung ya pasti ada intervensi-intervensi ataupun ada praktik yang tidak diperlihatkan di publik gitu pada akhirnya. Nah gitu. Ya kalau saya pribadi kalau terjadi hal yang memang eh, sifatnya insidental ya sah-sah saja kalau menurut saya pribadi gitu kan. Sah-sah saja untuk menyelamatkan eh, negara ini dalam hal wilayah ekonomi gitu. Kalau menurut saya, Mas. Oke, makasih banyak Kak. Nah sebetulnya kan eh, kekhawatiran saya pribadi kan datang dari, mohon maaf ya, mungkin seuzon gitu ya dengan penyelenggara negara yang ya bisa jadi memanfaatkan celah undang-undang itu gitu loh. Ya saya tadi udah searching ya undang-undang P2SK kalau tidak salah ya, pengembangan dan penguatan sektor keuangan nomor 4 tahun 2023. Ya seuzon aja gitu, bisa ya kita lihat aja kemarin gitu ya, ketika terjadi pandemi di mana dana digelontorkan ke sektor kesehatan dan kemudian bantuan sosial itu kan kemudian dikorupsi oleh pihak-pihak tertentu dan lain sebagainya. Potensi untuk apa meningkatkan APBN negara dengan jalan yang apa ya, dengan jalan itu dan tujuan yang tidak baik kan kemudian terbuka lebar gitu, dan ya BI atas atas apa namanya, eh, atas amanat undang-undang tersebut ya harus mengikuti itu gitu. Ketika pemerintah sudah menyatakan oh darurat, ya BI harus ikut. Itu sih sebetulnya. Ya masalah independensi Bank Indonesia aja yang bisa dimanfaatkan oleh penyelenggara negara yang mau curang. Ya, Mas di zaman sekarang ya masa kita manfaatkan kan mestinya gitu. Bagi punya kekuasaan pasti dimanfaatkan. Karena kan kalau sejatinya hakikat manusia kan adalah Sokrates bahwa manusia adalah makhluk yang paling serakah kan itu. Kalau kita masuk ke sana. Dan pada akhirnya apa yang menjadi penyeimbang untuk ke arah sana kan, khususnya manusia secara individu dari individu masing-masing. Ya balik lagi kan kita punya pegangan itu selaku ke syariah, mungkin di sana nilai-nilai teologis yang masuk ke individu masing-masing untuk eh, penyeimbangnya. Ya, makanya ya mohon maaf di awal ya kenapa saya eh, judulnya hanya fiskal dan moneter tidak ada syariahnya ya itu Mas itu. Oke, dipersilakan lagi gitu ya kepada teman-teman yang ingin bertanya, monggo kalau mau langsung apa namanya, eh, bersuara bisa langsung dinyalakan mic-nya atau boleh ditulis di kolom chat yang tersedia. Kalau ngobrolin kegiatan di belakang panggung tuh agak
sulit kalau di Zoom ya Mas. Kan ada jejak digital nanti kegiatan eh, pemerintah di belakang panggung gitu. Atau mungkin ini Kak, ada nggak komentar soal gimana sinergi gitu ya antara, oh itu ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya, mungkin di kolom komentar ini ada Mbak Nurul Syofiatun ini bertanya lagi, mungkin bisa dilanjutkan Mas Mas Aap mau membahas kurva ISLM. Nah, gimana tuh Kang terkait kurva ISLM? Cek lo. Halo, jadi secara umum di kurva ISLM ini menggambarkan antara pasar uang dan pasar barang gitu kan. Nah, si IS, maaf, bentar. IS ini model IS dan ini kan menggambarkan bagaimana pasar agregat tuh keseluruhan barang-barang ini di pasar keuangan berintegrasi untuk menyeimbangkan tingkat bunga kan. Nah, CLM ini pasar barang tuh. Jadi nanti kita akan melihat antara permintaan agregat dan penawaran agregatnya. Jadi ini kan bisa di apa? CS-nya itu investasi dan saving itu. Ntar saya akan tunjukkan dulu grafiknya bentar.
Tek, tek. Nah kemarin saya screen. Kan di lumpur pedangnya kan. Oh iya, ada yang gitu ya. Yang baca kayak gitu. Oke, nah mungkin sedikit menjelaskan ya tentang kurva ISLM. Jadi si ini kita akan membicarakan tentang pasar barang dan pasar uang. Ini saya menggambarkan berarti kurva IS dulu ya. Ini IS 2, ini yang di tengah tuh IS 0, yang di atas tuh IS 1. Nah, sebelum ke sana berarti eh, apa namanya? Pasar barang dan kurva IS ya. Pasar barang itu adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, permintaan dalam pasar barang ini merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negara, di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawarnya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Nah, keseimbangan pasar barang ini tercapai bila penawaran si barang ini dan jasa telah sama dengan permintaannya. Dengan kondisi ini, total produksi sama dengan total pengeluaran gitu. Terus si kurva IS ini apa sih didefinisikannya kan gitu? Si kurva IS ini. Jadi kurva IS ini eh, kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional yang menjamin memungkinkan pasar barang dalam keadaan seimbang. Nah, pergeseran si kurva IS ini, si IS itu yang menunjukkan terjadinya perubahan tingkat. Nah, jika investasi meningkat, berarti ya kawan-kawan jelas gitu kan, kurva investasi akan bergeser ke mana sebelah kanan, yang menyebabkan kurva IS-nya bergeser ke kanan kan gitu. Dari sono ke ISO 1 ke atas nih, ke sini. Sebaliknya, dengan investasi yang menurun berarti ke bawah ke S2. Nah, ini antara pasar barang dan pasar uang. Nah, si pasar uang ini berarti pasar pasar uang itu LM di sini aja ya. Berarti kebalikannya ini ke pikir berarti ini ke sini. Nanti kan akan berhubungan tuh pasarnya jadi gini kan. Berarti kurva LM-nya ke sini kawan-kawan. Nah, kalau ini pergeseran kurva LM ini jika ada penambahan jumlah uang, katakanlah jumlah uang yang beredar nih eh, banyak dan permintaan uangnya bertambah gitu, maka kurva si LM-nya ini kurva LM-nya akan bergeser ke kanan, berarti ke kanan sebelah ke bawah LM1 tuh ke kanan. Begitu pula sebaliknya kawan-kawan jika jumlah uang yang beredar dan permintaan uang berkurang, sebaliknya berkurang maka kurva LM akan bergeser ke kiri. Nah, kalau kita di lapangan gimana nih? Katakanlah terjadinya inflasi karena terlalu banyak apa peredaran uang di masyarakat. Apa yang akan dilakukan oleh
instrumen ataupun oleh variabel moneter, kebijakan moneter. Ketika uang terlalu banyak, salah satu instrumen yang dilakukan bisa dengan open market, yaitu menjual surat berharga kepada masyarakat, swasta, ataupun perusahaan lain. Ketika menjual surat berharga, otomatis uang yang beredar di masyarakat kan itu masuk berganti dengan surat berharga. Jadi saya katakanlah beli surat berharga karena saya banyak uang masuk ke sana, berarti kalau kita masukkan ke kurva ini kan kurva secara agregat, kalau kita berbicara keseluruhan tuh secara umum banyaknya pembeli surat berharga, maka akan bergeser peredaran uangnya. Jadi permintaan uangnya akan menurun atau berkurang ke HM2. Nah ini tuh kalau disatukan menjadi kurva ISLM yang tadi. Jadi otomatis si pasar barangnya harus pas, pasar uangnya harus pas. Ketika terjadi daya, katakanlah ketika terjadi daya beli menurun, bagaimana hal yang dilakukan itu? Salah satu kebijakan di fiskal bisa dengan apa namanya melonggarkan pajak, terus memberikan suntikan dana BBM dan sebagainya, suntikan UMKM supaya konsumsi masyarakat juga naik lagi di pasar barangnya. Gitu. Mungkin mungkin gitu kawan-kawan. Jadi nanti kan bertemu tuh kurva IS LMT. Kurva IS sama LMT. Pasar barang dan pasar uang. Ketika terjadi inflasi, bagaimana hal yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan moneter dan fiskal, dan sebaliknya ketika terjadi deflasi, bagaimana? Gitu, Kang. Baik, terima kasih banyak. Apakah teman-teman masih ada yang ingin sudah tidak ada, mungkin kita bisa ide ya. Halo Mas, soalnya tidak jelas sih ke saya. Yakin. Halo, cek, cek. Cek Mas, halo, 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 halo Mas, ke saya gak Ya, ada kayaknya toh, cek, cek. jelas Kang, jelas, jelas. Akang tadi tidak ada suaranya ke saya. Oh, baik, baik. Mungkin ada closing statement Kang untuk menutup diskusi kita malam hari ini. Oh, oke, baik kawan-kawan.
Eh, dari saya mungkin sekali lagi, kalau kita membicarakan tentang alhamdulillah malam ini hanya sekedar mukadimah terkait eh, kegiatan ekonomi makro khusus tentang fiskal dan moneter. Terakhir dari inflasi juga saya belum sebutkan bahwa bagaimana kategori inflasi kan, perhitungan inflasi ringan, sedang, berat, dan hyper. 10, 30, 100, 100 ke atas hyperinflasi. Ada yang paling parah tuh global inflation, inflasi ganas. Jadi inflasi juga perlu, tapi perlu di kondisi di angka berapa kan gitu. Terakhir dari saya mengutip kata-kata Buya Hamka, ketika menyisir rambut, jangan lupa menyisir otak kita. Ketika kita membusungkan dada, jangan lupa membusungkan hati kita. Ketika kita menggosok sepatu kita, jangan lupa menggosok akal kita. Mungkin itu kawan-kawan, terima kasih telah memberikan ruang belajar saya untuk diskusi dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan ada umur di kegiatan berikutnya saya bisa ikut lagi beraktualisasi menyenangkan dan bergerak dengan mengembirakan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan saya bermanfaat ini mana? Teman sekalian yang sama-sama bermanfaat, tentu tentu diskusi di subscribe, like, komen di video yang diupload di sana. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Aab dan teman-teman sekalian yang sudah mengikuti diskusi pada malam hari ini. Kita tutup dengan sama-sama adalah Salam.